Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita menerima makanan rohani yang menguatkan kita sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, panggilan untuk ikut menderita, diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1-7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Banyak orang mengikuti Kristus dengan harapan hidup menjadi lebih mudah. Namun Rasul Paulus menasihati Timotius bahwa mengikut Kristus juga berarti siap ikut menderita. Penderitaan bukan tanda kegagalan iman, melainkan bagian dari panggilan dan proses pembentukan Allah. Kekuatan untuk menderita berasal dari kasih karunia. 2 Timotius 2 ayat 1. Paulus tidak berkata, kuatlah oleh kemampuanmu, tetapi oleh kasih karunia. Mengikuti Kristus tidak mungkin dijalani dengan kekuatan sendiri. Kasih karunia Allah adalah sumber kekuatan orang percaya. Paulus meminta Timotius menjaga ajaran yang benar dan meneruskannya kepada orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Pelayanan bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab yang sering disertai tantangan. Kesetiaan lebih penting daripada kenyamanan. Paulus memakai gambaran prajurit 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Siap menghadapi kesukaran, tidak menyibukkan diri dengan urusan dunia. Fokus dan komitmen adalah kunci kesetiaan. Orang percaya dipanggil hidup dengan fokus pada kehendak Kristus. 2 Timotius 2 ayat 5 dan 6, Paulus juga memakai dua gambaran. Atlet harus bertanding sesuai aturan, dan petani bekerja keras sebelum menuai hasil. Tidak ada kemenangan tanpa disiplin dan ketekunan. Penderitaan hari ini tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Paulus menutup dengan ajakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. 2 Timotius 2 ayat 7. Tuhan sendiri yang akan meneguhkan dan menuntun setiap orang yang setia melalui perenungan firman Tuhan setiap hari. Kesetiaan hari ini akan menghasilkan buah di waktu Tuhan. Ikut menderita bersama Kristus bukanlah kutuk, melainkan kehormatan yang membentuk iman dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau memanggil kami
bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk setia dalam penderitaan. Kuatkan kami dengan kasih karunia-Mu, supaya kami tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ajarlah kami hidup fokus seperti prajurit, bertekun seperti atlet, dan setia bekerja seperti petani, sampai kami melihat buah dari tangan-Mu. Sertai kami dan berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.